Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Johan Wiguna, mahasiswa Universitas Terbuka Bandung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan MIPA, Program Studi Pendidikan Biologi, dengan nomor induk mahasiswa 0421694453. Di sini saya akan membuat video simulasi pembelajaran tanpa peserta didik untuk memenuhi tugas pemantapan kemampuan mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pertemuan pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Nah, untuk doa Bapak silakan dipimpin oleh ketua kelasnya, oleh Syahrul. Iya, silakan Syahrul untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Syahrul telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Semoga dengan doa kita mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan penuh kelancaran dan juga keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi yang akan Bapak bahas pada pertemuan kita kali ini, Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak semuanya ya. Di sini ada yang tidak hadir ya. Oke, di sini di kelas 11 IPA 1 ini totalnya ada 35 orang ya, betul ya? Iya. Ada yang tidak hadir? Oke, semuanya hadir ya? Oke. Berarti semuanya semangat ya dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga semuanya seterusnya seperti ini ya, bisa mengikuti dan hadir dalam pembelajaran biologi. Oke, baik anak-anak. Nah, setelah Bapak mengecek kehadiran anak-anak semuanya dan semuanya semangat karena semuanya hadir. Nah, oleh karena itu di sini sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan Bapak bahas pada pertemuan pada pagi hari ini, di sini Bapak akan mengajak kalian untuk mereview kembali dan mengingat kembali apa sih yang telah kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak? Apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Betul sekali, tentang sistem ekskresi. Nah, betul sekali anak-anak, pada pertemuan minggu kemarin ataupun pada pertemuan sebelumnya, di situ Bapak membahas tentang sistem ekskresi. Oke, ada yang masih ingat apa itu sistem ekskresi? Iya, betul sekali. Sistem ekskresi yaitu sistem pengeluaran zat-zat dalam tubuh, betul sekali. Nah, di sana, di dalam sistem ekskresi itu ada beberapa organ tubuh yang termasuk ke dalam sistem ekskresi. Ada yang masih ingat? Apa saja yang termasuk ke dalam sistem ekskresi? Apa aja? Iya, betul. Ada ginjal, ada paru-paru, ada hati, dan juga ada kulit. Jadi yang termasuk ke dalam sistem ekskresi ataupun organ tubuh manusia yang termasuk ke dalam sistem ekskresi ada 4 ya. Ada ginjal, ada paru-paru, ada hati, dan juga kulit. Karena semua itu merupakan sistem ekskresi ataupun sistem pengeluaran hasil zat-zat yang ada dalam tubuh. Betul sekali anak-anak. Berarti bisa dipastikan kalian sudah memahami ya tentang sistem ekskresi. Nah, baik anak-anak, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini masih berhubungan dengan sistem ekskresi. Nah, apa ada yang tahu nggak? Apa? Nah, oke, maka dari itu di sini Bapak akan membahas tentang kelainan ataupun penyakit pada organ sistem ekskresi, yaitu diantaranya kelainan pada ginjal, pada paru-paru, pada hati, dan juga pada kulit. Betul sekali anak-anak. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa saja sih kelainan yang menyerang pada sistem ekskresi ataupun pada sistem organ sistem ekskresi. Nah, kita akan bahas pada pertemuan pada pagi hari ini. Nah, di sini Bapak akan menampilkan dalam bentuk presentasi ya. Di sini kalian bisa membaca pengertiannya ataupun tentang apapun. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan lebih singkatnya ya ataupun lebih jelasnya tentang kelainan pada sistem ekskresi. Bisa dipahami? Oke, baik anak-anak. Di sini mungkin Bapak akan menjelaskan secara detailnya apa saja sih penyakit yang menyerang pada sistem ekskresi. Nah, yang pertama itu gangguan fungsi pada ginjal. Yang pertama itu adalah penyakit albuminuria.
Nah, yang kedua adalah nefritis, yang ketiga adalah poliuria dan juga oligouria. Nah, itulah penyakit pada sistem ekskresi pada organ tubuh ginjal. Nah, yang kedua adalah gangguan hormon. Nah, gangguan hormon itu adalah yang pertama ada namanya kelainan penyakit yang disebut dengan diabetes mellitus atau tadi ya kencing manis. Nah, yang kedua adalah kelainan produk ADH. Nah, kalian bisa baca ya yang dalam presentasi yang Bapak sampaikan. Nah, yang ketiga itu adalah gangguan pada kulit. Nah, gangguan pada kulit ini biasanya yang terjadi adalah jerawat, eksim, pultipitus cutanea, dan kudis ataupun skabies. Itu merupakan penyakit kelainan pada sistem ekskresi. Nah, maka dari itu kita pun harus menjaga supaya kita tidak terkena penyakit pada sistem ekskresi ini. Tentunya dengan menjaga kesehatan dan juga kebersihan. Dan kita pun harus tahu caranya ataupun penyebab dari munculnya penyakit pada sistem ekskresi ini itu apa supaya kita bisa mencegahnya supaya kita tidak terkena oleh penyakit yang menyerang pada sistem ekskresi tersebut. Oleh karena itu mari kita budayakan kebersihan dan juga mencegah sesuatu-sesuatu yang bisa menyebabkan ataupun menimbulkan penyakit. Nah, baik anak-anak, kalian bisa baca lebih jelas dari presentasi yang Bapak tampilkan ya. Oke. Nah, baik anak-anak sampai sini ada yang bisa kalian tanyakan? Mungkin kalian tidak mengerti apa saja? Baik. Iya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, di sini Bapak sudah janji. Di sini kan kita sudah membagi ke dalam 4 kelompok ya, yang diketuai oleh Syahrul, oleh Jamil, oleh Sakinah, juga oleh Siti ya. Nah, jadi keempat kelompok ini Bapak akan membagi beberapa tugas kepada masing-masing kelompok yaitu tentang kelainan pada sistem ekskresi. Nah, untuk kelompok pertama Bapak akan kasih tugas tentang silakan kalian tuliskan contoh-contoh penyakit pada sistem ekskresi pada organ tubuh ginjal. Nah, yang untuk kelompok 2 silakan kalian cari pengertian ataupun jenis-jenis penyakit yang menyerang pada sistem ekskresi pada organ tubuh hati. Nah, untuk kelompok 3 silakan kalian cari jenis-jenis penyakit kelainan pada sistem ekskresi pada organ tubuh manusia, paru-paru. Nah, dan kelompok yang terakhir, kelompok 4, silakan kalian cari pengertian ataupun kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi yang menyerang pada kulit, pada organ tubuh manusia yaitu kulit. Nah, Bapak sudah membagi tugasnya, silakan kalian diskusikan dengan baik masing-masing kelompoknya. Nah, untuk diskusi Bapak kasih kalian waktu 20 menit untuk berdiskusi, untuk mengisi apa saja yang Bapak tugaskan. Nah, setelah itu Bapak akan kasih kalian waktu setengah jam ataupun 30 menit untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, untuk kelompok yang lain silakan kalian menanggapi ya. Baik, bisa dipahami? Baik. Nah, untuk presentasi yang pertama Bapak akan persilakan dari kelompok pertama ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, yang kedua silakan kelompok kedua, yang ketiga silakan kelompok tiga, dan yang terakhir silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa dipahami ya? Baik, silakan untuk diskusikan dan juga dipresentasikan. Oke, baik anak-anak, presentasinya sungguh luar biasa, bagus sekali ya. Nah, berarti kalian sudah memahami tentang kelainan pada sistem ekskresi, yaitu pada organ tubuh berupa ginjal, hati, paru-paru, dan juga kulit. Sungguh luar biasa sekali kalian bisa memahami tentang kelainan pada sistem ekskresi. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, ada yang bisa ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Iya, kalau tidak ada, berarti kita akan akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang materi yang sebelumnya kita telah bahas dan telah kita diskusikan bersama, yaitu tentang kelainan pada sistem ekskresi, yaitu kelainan atau penyakit yang timbul pada sistem ekskresi, yaitu pada organ tubuh sistem ekskresi, ya, yaitu berupa pada ginjal, pada paru-paru, pada hati, dan juga pada kulit. Kalian sudah memahaminya dan sudah mengetahuinya ya tentang apa
apa saja sih penyakit-penyakit yang timbul, yang mengganggu ataupun yang menyerang pada sistem ekskresi. Nah, oleh karena itu Bapak sudah pastikan kalian memahaminya, kalian juga tahu apa saja sih penyakit-penyakit. Nah, oleh karena itu tentunya setelah kita tahu penyebabnya, oleh karena itu tentunya pesan dari Bapak, kalian harus mampu menjaga kebersihan dan juga tahu cara-cara ataupun mencegah supaya penyakit-penyakit yang menyerang pada sistem ekskresi itu kita tidak menyerang pada tubuh kita ya. Bisa dipahami ya? Silakan kalian ketahui, silakan kalian cegah ataupun penyakit-penyakit itu karena penyakit pada sistem ekskresi itu adalah penyakit-penyakit yang tentunya bisa mengganggu sistem pengeluaran zat tubuh ataupun racun pada tubuh kita. Maka dari itu mencegah penyakit-penyakit yang mengganggu pada sistem ekskresi itu tentunya hal yang sangat baik dan juga harus karena kita telah membahas sebelumnya dan kalian mengetahui tentang kelainan dan penyebab penyakit pada sistem ekskresi baik anak. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Oke, oleh karena itu kalau tidak ada yang ditanyakan Bapak akan akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa mengamalkan ataupun terus mempelajari tentang kelainan penyakit pada sistem ekskresi. Dibaca-baca lagi bukunya, dibaca-baca lagi materinya supaya kalian bisa lebih menambah wawasan kita tentang kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Baik, pertemuan kali ini Bapak akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.